Kalau saya nggak Oke. tahu fungsi saya pabrik, saya akan ngiri sama yang nyanyi. Kenapa? Pasti saya akan, loh, kok mereka yang dikenal? Kok Oh, mereka yang dikira pencipta lagunya? Kok mereka yang punya akses untuk ngomong semaunya sebelum mereka alami, kita sudah ada lagunya. waduh, Nah, nubuatan di balik lagu dong ini. prophetic, memang itu yang Wih, kalau gitu aset lu di lagu, berapa paling mahal lagu lu tuh dibeli orang? paling mahal lagu Ayo di ngaku. orang. Ternyata di gereja lu tuh mesti nyanyi lagu itu yang mesti bayar. Untuk kondisi sekarang ini, lu bakal bayar atau udah pakai lagu lain lah? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Jadi Jonathan Prawira ini di-request oleh salah satu akun di YouTube channel kami, Bahtera Yuda FM, waktu saya mewawancari Jason waktu itu tentang royalti lagu. Nah, di sana ada Pak usul dong kalau bisa undang mbahnya pencipta lagu rohani, Jonathan Prawira. Ini usul dari Tempe Bacem nama akunnya ya. Oke, Tempe Bacem saya wujudkan ya. Halo Mbah. Mbah. Saya ya, oke. Halo Encu. Aduh, mbahnya lagu rohani. Emang mulai tahun berapa sih kok sampai dipanggil mbah? 80-an ya? Saya tahun 89, 87, 89. Ya 80-an tapi yang akhir gitu ya. Pantesan disebut Ya. mbah. Kita berduka cita ya untuk Benz Leo. Wah, saya dulu kenal Yes. Jonathan Prawira ini dulu dibawa sama beliau. Beliau itu Iya, kan betul. pengamat musik. Saya dulu seneng musik tuh seneng denger ulasannya dia gitu, Benz Leo. Buat almarhum Benz Leo, Bapak Benz Leo ya, tenang dalam kediamannya. Sudah selesai tugasnya Sudah ya. selesai. Saya juga teringat bagaimana dia mengakomodir untuk masuk Muri waktu itu. Jadi dia siapin data-datanya semuanya. Cuma memang saya waktu itu berdoa, Tuhan bilang enggak. Jadi saya ikut aja, enggak gitu. Hah, enggak? Enggak jadi masuk Muri Iya. dong? Enggak jadi. Iya, Kenapa? enggak. Ya Tuhan bilang begitu bahwa supaya saya itu tidak Takut sombong? terjebak oleh status. Ya, betul. Oh. Kita jaga hati lah. Oh. Buat Tuhan itu cuma sebagai itu. Jadi buat Tuhan itu sebagai apa? Bukti bahwa kita sudah on the right track. Sudah ada dalam track yang benar. Sudah jadi berkat buat orang. Itu aja. Oke. Jadi prestasi itu sebagai satu ukuran bahwa ya kamu udah di track yang itu gitu. Buktinya udah banyak gitu ya. Sudah berbuah. Betul. Itu aja cukup. Padahal menghasilkan segitu itu kan ya banyak sekali tantangan-tantangannya ya. Iya, banyak sekali tantangan. Coba tantangannya Tapi apa aja? kalau tantangannya Satu. pertama ya bullying ya, kritik-kritik ya dan sebagainya. Terus belum tentu bisa jadi, kan itu butuh proses panjang. Dari satu lagu mentah ke jadi itu prosesnya panjang sekali ya. Butuh waktu, butuh usaha, butuh modal dan sebagainya. Tetapi satu hal, kalau memang Tuhan sudah memanggil, Tuhan yang sudah memilih, dia yang memperlengkapi, dia mencukupi. Jadi itu yang bisa saya rasakan selama ini. Terus tantangannya apa lagi yang kedua? Itu tadi kayak kritikan ya, ada teman-teman yang mungkin dari sisi liriknya kurang pas, mungkin nggak seperti itu. Ya, Iya dan kan. sebagainya kan. Ya, Terus apa namanya? Yang kedua apa nih tantangannya? banyak sih kalau dibilang tantangan. Biasa yang menulis lagu akan ngalamin ya. Apa itu? Kadang-kadang, Makanya kan pengen tahu nih. Ya, ya mungkin kadang-kadang karyanya dianggap orang lain punya, gitu. Bukan dia yang bikin, ternyata yang nyanyi yang dianggap penciptanya, atau ada orang yang mengaku itu lagu dia gitu dan sebagainya. Ya Itu lu sih kebanyakan. Yang lain terlalu sedikit sampai minta bagian. Iya ya. Iya kebanyakan. Itu pabrik. Namanya pabrik ya mesti begitu. Pabrik kan mesti fokus di produksi. Ya, kalau sales kan tugasnya menyampaikan apa yang sudah ada. Cuma ada yang sales dia berharap orang anggap dia pabriknya, yaitu cerita lain lah. Ini semoga Anda mengerti ya bahasa-bahasa pelambang kayak begini ya. Ini positif soalnya. Iya. Ini maksudnya saya to the point aja ya. Saya selalu to the point bahwa saya mengajak Anda untuk ngobrol kali ini, yang kedua kalinya di podcast kali ini, karena ya ini kita waktu itu ngobrol sama Jason, salah satu pencipta lagu rohani di Indonesia yang ya generasi yang sekarang-sekarang lah. Dan kalau Jonathan ini kan tadi disebut mbah-mbahnya, kalau itu secara timeline gitu ya, secara timeline ini bukan secara kualitas atau secara yang lain-lain, timeline ya kan, Anda sudah mendahuluinya gitu. Jadi Anda pantas lah berpendapat gitu ya, sebaiknya
Kan kapan hari itu kan dipicu dengan sebuah edaran surat tuh dari JPCC bahwa lagu-lagu JPCC plus Frankie Kuncoro itu kalau mau dinyanyikan di gereja, gerejanya onsite tapi di online kan di YouTube mesti bayar. Kabar terakhir kayaknya oke lah free 3 bulan tapi harus bayar gitu ya. Sekarang mulai diregistrasi semua data-data gerejanya gitu ya. Itu gimana? Setuju atau nggak setuju? Pertama itu realitas yang nggak bisa kita hindari. Artinya saya ingat dari zaman dulu juga bikin di album ya, dari nggak dibayar ya. Artinya ya, tapi lama-lama ada PK gitu kan, yang nggak tentu. Artinya tergantung kemurahan hati si produser yang memberi uangnya, atau lama-lama ya harus karena sudah negara tetapkan harus ada pajak dan sebagainya. Nah, rupanya ini juga hukumnya terjadi di sini. Jadi secara realita ini akan terjadi. Yeah. Ya, tetapi akhirnya kan yang Tuhan mau itu bukan soal hukumnya. Yang Tuhan selalu mau itu kebijakan, bijaksananya menyikapi hal ini gitu. Jadi buat saya ya dua-duanya benar, sikapnya gereja juga benar, alasannya kuat ya, dan sikap di pemilik lagunya mereka punya alasan kuat. Dua-duanya benar sebetulnya. Tinggal sebenarnya cari titik tengah equilibrium supaya tercapai yang mereka mau gitu. Itu kan suatu perjanjian aja gitu kan, antara kedua belah pihak gitu, antara pemilik lagu dengan pemakai lagu. Sebenarnya kalau kita secara lihat dari jauh gitu, kalau ikut dekat kan rasanya wah ramai sekali, agak jauh dikit lihatnya. Oh ini kan antara cuma pemakai lagu dan pemilik lagu gitu. Jadi kalau perjanjiannya nggak cocok ya kita nggak usah ikutin sebetulnya. Jadi di luar ya. Tapi kalau ditanya secara pribadi saya jelas lebih memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh. Jadi tidak ikut aturan hanya karena aturannya begini saya harus begini gitu. Ya, saya akan ikuti yang saya bilang. Muri aja yang katanya Bapak layak masuk Muri, saya nggak ikutin kok. Akun monetize itu yang katanya semua berhak akun monetize, saya nggak monetize. Jadi sampai sekarang akun saya YouTube tidak monetize. Orang sampai tanya kenapa, kan hukumnya memang monetize. Nah, saya ikutin kata Tuhan. Nah demikian juga soal begini, saya memilih untuk ikuti kata Tuhan karena saya mengerti dari sisi empati ya, kita melihat ke sisi lawan kita kan, ibaratnya melihat bagaimana mereka ya. Saya percaya gini loh, kalau soal duit, semua mau duit dan semua ada cost-nya. Jadi nggak bisa ribut dari situ juga sebetulnya ya. Ada yang lebih dalam dari itu ya. Kalau soal duit ya, pencipta lagu juga butuh uang, karena bikin lagu itu butuh uang kan, ada modalnya, costly-nya, dan gereja juga butuh uang. Tapi kalau dibilang semua duit, ya gereja juga boleh monetize kok. Jadi itu semua nggak bisa jadi alasan. Ya, semua itu kan nggak selesai-selesai semuanya. Tetapi kita kembali ke visi. Waktu Tuhan kasih engkau lagu, nah ini dari sisi pencipta lagu. Visinya apa sih? Itu. Visi itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi saya menghargai untuk apapun sikap gereja ya, mereka menolak, mereka menerima, itu hak mereka. Tapi saya sendiri dari sisi penulis lagu ikutin visi bahwa selama 30 tahun ini saya nggak mau membebani siapapun ya, termasuk pembeli CD pun saya nggak mau bebani. Jadi dulu kalaupun harus dijual saya akan bonus, misal CD 10 lagu saya ke 15 lagu gitu. Atau sekarang malah saya nggak bikin CD, silakan ke akun YouTube saya free. Ya, tidak ada monetize, silakan. Jadi no conflict interest, tidak ada kayak jebakan seolah-olah free gitu kan. No, this is free. Kenapa begitu ya? Itu saya ikutin dari dulu, saya bisa bertahan karena Tuhan. Kalau saya berkati orang, itu aja saya pikirin, berkati orang. Saya percaya mau gereja kayak mau perorangan kayak, mereka akan ada yang Tuhan gerakin untuk memberkati saya. Gitu. Itu yang saya percaya. Tabur tuai itu yang saya percaya dari dulu. Yang saya percaya atau yang saya alami? Pernah ngalami nggak? Percaya dan alami. Saya lakukan dulu karena percaya dulu. Oke. Setelah percaya Anda alami ya? Alami dan saya percaya akan terus terjadi. Wow. Karena saya selalu siap gini loh. Kalau Tuhan sudah panggil, yang tadi saya katakan, kalau Tuhan sudah panggil, sudah milih saya, berarti Tuhan yang cukupi. Kalau memang Tuhan bilang, bukan bagianmu, sekarang saya sudah berkhotbah juga kan. Mungkin Tuhan suruh saya berkhotbah lah. Ya udah, artinya sudah selesai tugas saya, diteruskan oleh generasi selanjutnya, misalnya gitu kan. Karena memang nggak ada dana, dari mana dananya bikin begitu kan? Sebentar. Wait, saya jadi mikir gitu ya. Kalau pabrik bikin iPad butuh modal gitu untuk beli besi-besinya, aluminiumnya, kaca-kacanya. Kalau bikin lagu terus butuh modal tuh untuk apa ya?
untuk bikin loh podcast aja butuh modal kan supaya suara merdu, supaya kualitasnya bagus. Kita nggak bisa berharap lagu diperkenalkan hanya dengan genjreng di gitar lalu akan memberkati orang kan. Nah itu dari sisi penulis lagu ya saya bicara ya. Iya, Tapi iya. kan sama gereja juga bilang kami bangun sound system ya. Makanya saya bilang duit jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan itu untuk karena itu akan nggak selesai. Iya. Jadi jangan itu, tapi visi lah kembali gitu. Kalau gerejanya punya visi memang mau memberkati, dia berkati, pasti nggak ada masalah. Kalau gerejanya punya visi gini, memang saya mau pakai yang baru-baru, ya penulis lagu baru bisa berkembang, ya, ikuti visi. Jangan karena emosi, jangan karena panik, jangan karena orang lain begini, saya begini. Jadi saran saya adalah kalau semua sesuai fungsi, semua akan baik. Ini sebetulnya lagi terjadi gitu kok. Sedang terjadi keseimbangan kan seperti itu kan begini dulu karena semua lagi panas tapi lama-lama dingin akan jalan tengahnya begini. Misalnya ya saya ketemu ada gereja yang sudah ada jalan tengah. Dia akan pakai semua yang free. Tapi dia menghargai pencipta lagunya sekarang ditulis. Kan itu kan gunanya hukum. Sebetulnya begitu sebetulnya. Pencipta lagu kan selama ini dianggap ada dan tiada, makan apa juga nggak tahu. Ya. Tapi sekarang gereja mulai dapat pencerahan. Sekarang ditulis. Jadi yang namanya cerita tadi bahwa lagu kita diakui oleh orang nggak bisa lagi karena hukum sudah tegas dan gereja sudah akui juga. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengira salah nyangka. Yang nyanyi ini penciptanya. Ada orang yang mengaku saya dapat lagu ini waktu begini dengan segala gimmick-gimmicknya. Nggak bisa lagi, semua udah nggak bisa, udah jelas. Itu tujuan hukum tuh sebetulnya begitu. Cuma sekarang terjadi pendewasaan. Makanya saya senang sekali podcastnya Bro karena selalu mendewasakan. Selalu berusaha mencari titik tengah sampai akhirnya kita dewasa, cerdas menyikapi sesuatu positif. Udah positif semuanya. Ini memang sengaja saya ledakan supaya memang ya itu tadi titik keseimbangan yang baru tuh kayak apa nantinya kita belum tahu gitu ya. Tapi satu saat kalau nggak didahului dengan begini-begini kan ya nggak akan tercapai yang namanya titik keseimbangan itu. Betul. Tapi wait a minute Joe, saya itu masih belum paham loh tadi itu. Sebentar saya kejar lagi ya. Untuk bikin lagu tuh butuh dana apa ya? Dana rekaman sewa studio. Enggak, katakan gini. Kamu punya lagu kan seperti yang saya suka, Pelangi Sehabis Hujan. Yes. Ya. Yes. Saya bayar kamu itu untuk apa itu, Pelangi Sehabis Hujan? Katanya butuh modal untuk menciptakan itu. Yes, artinya butuh untuk studio rekamnya, ya kan? Kemudian untuk sampai jadinya bagus. Jadi nggak bisa kita cuma nyanyi terus jadi. Untuk penulis lagunya. Itu kan nanti untuk pembuatan lagunya ya, untuk produksinya. Tapi untuk sebagai penulis lagunya kan ya udah istilahnya raw materialnya yaitu Pelangi Sehabis Hujan itu ada nadanya, ada liriknya. Udah itu gitu kan. Itu yang Alkitab katakan, semua yang bekerja harus dapat upahnya. Orang yang berkhotbah support lah dia, berkati. Jadi saya lebih suka pakai istilah memberkati supaya dia bisa tenang, ya dia bisa berkarya terus. Kalau kita percaya memang dialah yang Tuhan urapi untuk berkhotbah, kita support dia supaya dia bisa tenang, cari terus pesan-pesan baru dari Tuhan ya, firman yang menguatkan. Demikian juga soal lagu. Jadi itu kan gunanya namanya imamat dan rajani, ada yang mensupport, ada yang melayani gitu kan. Jadi sebetulnya fungsinya itu aja. Jadi sedang panas, jadi mereka nggak lihat fungsinya gitu. Tapi kalau saya percaya kalau nanti sudah tenang, semua sudah bijak lagi menyikapi, ada jalan keluarnya, saya percaya ini fungsinya akan terjadi. Yang memberkati ada, yang melayani ada, gitu. Sehingga yang melayani juga harus tahu diri. Kayak saya diberkati selama ini loh, 30 tahun selama ini bisa melayani. Apa yang saya berikan kepada jemaat? Masa lagunya cuma lagu itu aja? Lagu yang penting gini, yang penting bagus, yang penting orang suka. Enggak dong, pasti akan berpikir bagaimana menguatkan, bagaimana jemaat yang lagi kesusahan dikuatkan. Jadi ada visi yang saya katakan. Nah, visi itu yang kita perlu kembali gitu. Kita harus jujur, uang yang Tuhan kasih ke kita buat apa? Kalau dibilang buat untuk menikmati hidup ini nggak bakal kelar. Makanya saya bilang kalau udah ke uang, apapun alasannya nggak bakal selesai. Jadi kita jangan lihat ke sananya gitu. Jadi dengan kata lain jangan lihat uang kalau udah mempersoalkan lagu pelayanan ini gitu. Yes, jika memang Tuhan tergerak memberkati ya berkati. Kalau memang Tuhan bilang enggak, memang bukan dia, gitu ya udah nggak usah. Itu haknya. Jadi jangan karena terpaksa juga, jangan karena sedih atau marah gitu. Rugi untuk marah. Karena saya percaya melalui hal ini yang saya bilang Tuhan sebenarnya mau kasih sesuatu yang baik.
Ini kan sudah pernah terjadi di gereja Amerika, sudah lama berlewat. Jadi mereka ibaratnya ributnya sudah lama. Iya, ributnya udah lama. Tenang, gitu. Ya. Dan gereja di sana juga sudah terima situasinya, mereka sudah siap memberkati gitu kan, mereka sudah tahu fungsinya. Jika di sini memang masih terjadi itu enggak apa-apa, it's okay, memang belum siap yang enggak apa-apa. Kalau sekali lagi saya bilang, tapi kalau dari segi saya pribadi, saya memilih untuk lebih memberkati aja gitu. Jadi mau mereka nanti membalas atau enggak, ya itu urusan Tuhan dengan mereka. Toh Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati saya kembali. Itu yang saya alami loh, betul-betul. Makanya saya bisa bertahan bikin lagu baru ya, bisa cari artis. Sekarang malah saya cari artis baru loh. Saya nggak pakai artis yang lama. Saya. Saya lama ya. Oh, Dika sudah kita kenal, memang ahlinya, urapannya di bidang podcaster, ya di bidang radio itu. Dika, Raji, saya nggak bisa ikut-ikut itu. Saya cukup senang ketika di gereja itu ditulis tuh, satu hal yang kurindu, ciptaan Jonathan Pradas. Bahagia aja, udah senang gitu, maksudnya thank you sudah diakui gitu kan. Selama ini orang kira, oh yang nyanyi itu gereja ini toh, ternyata mereka kira cipta lagu karena yang nyanyi kan grup itu gitu kan. Iya, seringkali memang begitu sih terjadi sih. Kadang-kadang pencipta ini kayak ya pahlawan yang nggak dikenal gitu ya. Namanya sekarang akhirnya mulai gitu di sebuah daerah terpencil. Tapi nggak apa-apa. Ada waktunya. Daripada cepet-cepet dikenal, ya malah lebih menyakitkan kalau nanti nggak dikenal. Lebih baik jadi Saul gitu, kayak Saul, kita lihat Saul cepat kan naiknya kan. Iya. Tapi easy come easy go ya. Yes, jadi kalau saudara merasa kok saya sudah berbuat yang terbaik belum dikenal, jangan kecil hati. Artinya Tuhan lagi latih terus sampai ketika udah siap, mau nggak mau pasti terkenal. Mau nolak pun udah nggak bisa. Muda pun dibilang mbah, coba. Kesian kan saya. Oke. Jadi gereja pun nggak usah ngomong dulu ya, cukup cantumin aja nama Jonathan Prawira gitu lagunya gitu, udah oke lah gitu. Saya pribadi gitu. Oke. Dan memang itu pun bukan aturan dari saya, dari gereja sendiri. Saya tanya kok dicantumin? Oh kami sekarang ngerti, kami menghargai pencipta lagu. Oh iya. Iya. Hampir semuanya begitu sih. Nah, berarti kan itu kenapa terjadi? Karena ini kan, karena ada goncang. Jadi Iya. Mulai terjadi keseimbangan dan mulai terjadi. Itu yang kita lihat. Saling menghargai, saling memberkati kembali. Ya udah, pasti akan indah semuanya. Ntar kalau ada berkat lebih gitu ya nggak apa-apa lah, sesekali ya transfer ke penulis lagunya, kan udah kenal kan, ditulis Jonathan gitu kan di LED. Orangnya itu belum sampai ke Irian Jaya, lagunya udah sampai ke sana ya kan. Betul. Iya, lagunya menang. Saya malah kalah sama lagu saya sendiri. Lah makanya orangnya belum nginjak di situ, ya kan? Iya. Orangnya nanti belum nginjak di Gunung Mahameru, tapi di Gunung Mahameru abis itu pada pendaki-pendaki nyanyi arti kehadir. Waduh, Jonathan nih hadir di mana-mana ya. Gak apa-apa. Saya mesti banyak bertapa, memang banyak di tempat untuk bikin lagu yang baru terus kan. Itu memang fungsinya pabrik lah. Kalau saya nggak tahu fungsi saya pabrik, saya akan ngiri saya menyanyi. Kenapa? Pasti saya akan, loh, kok mereka yang dikenal? Kok mereka yang dikira pencipta lagunya? Kok mereka yang punya akses untuk ngomong semaunya gitu loh? Kan? Wah, saya begini aja. Ya saya akan iri, tapi karena saya tahu Tuhan pasti bela, kebenaran pasti terungkap gitu kan. Jadi yang penting tetap aja berada di. Jadi ini buat semua sebetulnya ya. Saya selalu bicara buat semua. Apapun posisimu sekarang, tetap di tempat di mana Tuhan panggil engkau. Kalau Tuhan panggil engkau di sana, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang kasih bukti, ya Tuhan yang teguhkan, berbuahnya pasti ada. Gitu. Amin. Kayak gini saya misalnya ya, saya nggak ngandalin uang kok, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, nanti satu saat misalnya dia diberkati dari podcast gitu, ada yang nanya nomor rekening saya malahan gitu. Itu bukan suatu apa namanya cuma kayak hayalan, saya alamin. Lah makanya kita ngalamin kan, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau pengkhotbah kita masih bisa, makanya saya bilang, kok enak ya pengkhotbah cerita dikasih, kok saya enggak, ternyata enggak tuh, dikasih juga. Jadi tenang aja. Ini kita sama-sama ngaku ya bahwa kita pernah dapat kok anugerah kasih karunia gitu ya kan. Betul. Apakah kita bilang kita matre gitu? Enggak kan. Jadi memang kita butuh kan. Cuma kita tahu sekarang, oh Tuhan lagi meneguhkan supaya ayo kamu udah benar. Yuk, jangan perhatikan tantangannya, hal-hal menyakitkan, jangan memperhatikan perlakuan jelek orangnya. Ayo kamu perhatian orang yang butuh kamu. Ya, kadang-kadang kita bilang kan perhatiin Tuhan, kadang-kadang kita bilang
Tuhan melulu. Gimana perhatikannya? Tuhan itu ada di orang-orang yang perlu pelayanan kita. Nah, itu aja yang saya perhatiin. Oke. Kalau Yesus perhatiin orang Farisi, bete juga pasti dia. Iya. Apa diganggu? Tapi yang diperhatikan orang yang butuh dia kan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu diselamatkan ya sama. Itu visi saya, sehingga apapun yang terjadi, saya tenang aja mau model begini-gini sekarang ya terserah, silakan. Saya nggak akan ikut kecuali Tuhan suruh. Iya. Kalau Yesus mah kan terima. Yesus tuh mah kayak gini, saya bayangin Yesus kayak badan eksekutif ya. Jadi para Farisi itu legislatifnya ya. Jadi harus ada oposisinya ya kan. Right. Lu juga kayak gitu. Lu juga gitu kan. Lu kan kayak badan eksekutifnya ya kan. Nanti ada legislatif Farisi yang siap untuk mengontrol lagu-lagu dikau gitu ya kan. Gini deh, buat seorang yang kadang-kadang kita lagi capek dikritik orang melulu, ingat. Penghargaan terbaik nggak pernah kritikus terbaik. Hah? Nggak ada. Penghargaan terbaik nggak pernah kepada kritikus terbaik. Nggak ada kan? Penghargaan terbaik adanya nggak pernah ada namanya kritikus terbaik. Tapi selalu pelaku terbaik, aktor terbaik. Iya, nggak ada. Figuran terbaik. Kenapa ya? Jadi lebih baik dikritik daripada mengkritik. Karena pada akhirnya dunia pun mengakui yang penting itu yang berkarya. Dikritik, gitu. yang berkarya. Oke. Ya, pengkritiknya nggak akan pernah dapat penghargaan ya. Jadi kalau saudara dikritik, berbahagialah yang dapat penghargaan. Tuhan nggak pernah kasih penghargaan kepada kamu pengkritik terbaik, nggak pernah. Selalu orang-orang yang dibullying, orang-orang yang dihina, orang-orang yang dianggap bukan siapa-siapa, itu yang Tuhan perhatiin. Jadi Tuhan udah kasih contoh kan, tinggal kita perhatikan. Jadi soal royalti, soal uang itu akan terus berkembang, hukum akan terus berkembang, ya dinamis sekali sesuai perkembangan zaman. Kalau kita perhatiin itu terus, kita nggak akan dewasa. Tapi kalau kita lihat dari segi kebijakan, ya kita pasti dapat jawabannya. Sebetulnya semua udah tahu kok. Saya selalu bayangin semua udah tahu, cuma lagi panas, emosi, panik, bingung. Ya pasti nggak dapat jawabannya. Tapi ketika sudah berdoa, langsung, saya harus begini. Ada yang tiba-tiba pencipta lagu bermunculan di gereja, itu kan baik. Selama ini mereka nggak diperhatiin. Ternyata bagus-bagus loh. Atau ada yang pakai lagu saya sekarang. Tadinya enggak. Sekarang mas. Ya itu semua pasti ada hal positif yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita lihat hal-hal positif. Kita selalu cari hal positifnya. Tanpa menghakimi yang negatif. Oke. Tapi masalahnya gini ya. Kalau lu punya gereja sendiri deh sekarang udah terlibat di salah satu gereja, meskipun bukan punya lu sih. Lu terlibat di satu gereja. Terus hukum mengharuskan di gereja ketika nyanyi lagu itu bayar. Ini nggak cuma JPCC aja, misalnya nanti satu saat kan ada pengikutnya lagi ya kan. Maybe kita nggak tahu ya. Ya kita nggak akan tahu. Ini kan akan berkembang gitu, seperti yang tadi lu bilang bahwa kan ini kan sedang mencari titik keseimbangan. Enaknya gimana sih ini enaknya gitu kan? Iya betul. Enaknya ini gimana biar nggak ribut terus. Nah ternyata di gereja lu tuh mesti nyanyi lagu itu yang mesti bayar. Untuk kondisi sekarang ini, lu bakal bayar atau udah pakai lagu lain lah? Sulit ya. Ya itu, saya punya. Ya itu tinggal memilih kan. Jika memang lagu itu memberkati, mungkin kita punya pengalaman. Saya percaya pasti dia nggak akan mikir. Ya udah memang lagu ini memberkati saya. Tapi kalau memang saya uangnya dipakai buat yang lain, saya butuh uang ini nih. Untuk jemaat saya, untuk diakonia, untuk dan sebagainya. Tentu Tuhan pasti mengarahkan saya, ya udah pakai yang lain aja. Jadi itu kan yang saya bilang, tenang aja, Roh Kudus pasti pimpin, Toh suatu saat bisa, semua kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Misalnya satu saat kamu memutuskan, jangan pakai dulu deh, gitu ya. Terus satu saat kamu diberkati dan kamu tersentuh dengan lagu itu, nggak disuruh bayar pun kamu akan transfer gitu ya, karena kamu udah merasa diberkati. Yang di satu sisi penulisnya juga gitu, maksudnya lu nggak usah narif-narif, nggak usah minta ini segala, minta bagian macam-macam. Nanti kan ada aja gitu cara-caranya gitu. Yes, itu ada. Jadi yang saya bilang kebijakan masing-masing sesuai dengan yang Tuhan kasih. Saya pun kasih tarif itu karena waktu dulu sebagai penulis lagu ya memang semua pasti tarif. Memang ibaratnya gini, Tuhan sudah gerakin saya, kamu harus pasang. Ya udah, saya pasang supaya yang lain jangan, malah saya terbalik. Kalau saya nggak kasih, yang lain nanti kesannya mereka yang jahat. Kebayang kan? Nah, cuma kan sekarang saya sudah hamba Tuhan pendeta. Dengan tenang saya bisa kasih apapun karena posisi saya sudah beda. Asik. Saya boleh minta lagunya dong kalau gitu untuk pelayanan. Loh. Untuk pelayanan. Boleh, silakan. Memang sudah sekarang bisa. Enak. Jadi
Tuhan tuh udah persiapkan masing-masing porsinya gitu. Saya sudah dapat porsi dari yang lain, saya bisa. Malah dulu saya juga begitu. Saya bilang selama kaset bikin berapa lagu, saya nggak dibayar sama sekali. Bahkan mau dikasih uang pun saya bilang nggak usah. Saya sudah sudah diberkati dari pekerjaan gitu kan. Tapi ketika saya kemudian itu saya langsung dipanggil itu ke labelnya, dimarahin malah. Oh, kami harus bayar pajak, Pak. Hukum kan. Kami harus taat, Pak. Ya, saya berdoa, Tuhan gimana ini? Nah, itu. Jadi kalau emang Tuhan mau kita dapat pasti dapat. Gimana juga pasti dapat. Gitu. Okay. Jadi kayak misal lagu saya, orang boleh ngaku lagu saya bertahun-tahun, orang kira lagu misalnya Jangan Lelah. Oh, mungkin Abang Frankie, dia juga sampai capek loh dia terangin ke orang tuh Jangan Lelah Jonathan punya tahu. Tapi akhirnya kebetulan terang, oh Jonathan pasti terungkap lah. Semua pasti terungkap gitu di zaman sekarang. Oke. Tenang aja. Tidak ada hakmu yang bisa dirampas oleh siapapun. Ya, selalu Tuhan kasih pilihan kok. Nggak ada yang namanya paksaan, nggak bisa dipaksa. Gereja juga ibaratnya merasa, kok saya dipaksa, jangan mau merasa dipaksa. Oke, karena kamu sekarang dalam posisi sekarang ada sebagai seorang hamba Tuhan yang istilahnya cari makannya ya udah bisa dapat berkat dari lain lah, nggak melulu dari lagu. Jadi malah nggak cari, malah bisa dapat ya itu tadi ya anugerah kasih karunia gitu. Tapi dengan kata lain kalau dibalik logikanya artinya yang sedang cari uang itu ya memang porsinya mereka tuh sedang ada di situ, nggak bisa dapat. Itu yang saya bilang. Hah? Gitu maksudnya. Itu betul. Makanya jangan lihat dari sisi itunya. Oh. Kita lihat dari sisi mau berkatin enggak. Kalau enggak ya udah, enggak ada paksaan kan. Iya sih. Mau pakai enggak lagunya untuk bayar? Nah, kalau enggak ya sudahlah gitu, ngapain ribut ya. Ya, tapi berhak marah. Jadi kalau Mas dia bilang marah, silakan, memang engkau berhak marah, itu ke perasaan kita. Saya mau marah kayak mau apa, cuma pertanyaan saya buat apa akhirnya gitu loh. Malah jadi kesel sendiri kan. Malah kita nggak lihat yang tadinya Tuhan bilang, oh pakai lagu ini misal untuk kasus, pakai lagu ini ternyata lebih memberkati. Siapa yang tahu? Oke, pertanyaan terakhir. Masih penting ya berarti lagu baru ya? Oh iya, karena kan dari Alkitab aja bilang Tuhan memberikan nyanyian yang baru. Tapi buat saya nyanyian baru ini artinya gini, artinya pesan baru. Pesan yang up to date. Bukan cuma soal bikin lagu baru. Ya. Saya nggak pernah bilang lagu lama itu sudah kadaluarsa. Enggak, itu sesuai kebutuhan. Saya berusaha cari tema baru. Kalau saya ya, tema baru, pesan yang up to date, yang relevan sama situasi sekarang. Kalau bisa mendahului. Artinya sebelum mereka alami, kita sudah ada lagunya. Waduh, nubuatan di balik lagu dong ini. Profetik memang itu yang makanya memang panggilannya di situ sekarang. Wah, ini beban tugas sebuah lagu pujian ternyata dia juga bisa harus bermuatan profetik gitu ya bagi mereka yang dengar ya. Itu saya sih, kalau yang lain nggak apa-apa. Pantesan dipanggil Mbah, soalnya profetik soalnya ya. Kalau yang muda-muda kurang sakti ya, masih ya. Enggak lah. Enggak. Soal nada itu kan berarti kan ya mau diulik-ulik kayak apapun, do re mi fa sol la si do ya cuman itu muletnya di situ, tapi message-nya ini harus baru gitu, pengertian lagu baru gitu ya. Saya pengertiannya dapat itu adalah nyanyian baru itu selalu hal yang baru. Pesan yang baru itu aja. Karena Mazmur itu kan kita nggak tahu notnya. Mazmur kan nggak tahu notnya. Iya ya. Kata-katanya. Jadi saya selalu betul. Kata-katanya. Oh, jadi bisa dong. Aku tak akan menyerah. Itu satu saat berganti lirik gitu sesuai dengan pesan 20 tahun kemudian gitu, boleh ya? Kalau yang melakukannya adalah si pencipta lagunya sih mungkin itu lebih etis gitu. Loh, kan. Makanya maksud saya nanyain ke lu gitu maksudnya. Bisa ya, bisa aja ya. Bisa. Karena Daud pun melakukan. Dia coba lihat Mazmur. Dia bikin Mazmur, dia bawanya menurut lagu ini. Berarti dia notnya pakai lagu yang itu, cuma ada message Tuhan yang dia pakai. Ya karena mungkin lagu dia sendiri ya enggak apa-apa lah. Dan kamu suka melakukan itu juga ya? Pernah melakukan. Pernah melakukan karena saya lihat ini notnya bagus, kata-katanya pas nih. Mau cari not yang lain enggak pas ya. Sekali dipasin ternyata bisa masuk, ya itu aja. Oke. Menarik sekali ya.
Jadi cover lagu iya, bahkan kalau lu bagus potensial diangkat malahan nggak usah bayar, Yes. ya kan. Terus di Yes. lagu gereja pun mau pakailah cantumin, itu pun juga karena memang hukumnya sekarang menuntut begitu, ya kan. Iya. Ya, tapi kalau kamu merasa diberkati dengan itu lagu, udah tahu penciptanya itu ya, nomor rekening Jonathan nanti abis ini kita cantumkan kok ya, rekening BCA. Ya, kalau mau serius sama Gideon nggak bisa memang. Seru. Siapa tahu nanti ada yang begitu di komen, mau nanya dong. Nah, diomelin lo. Hah? Diomelin siapa? lo. Diomelin Ada- siapa? Diomelin netizen lo. Loh. Ada agenda tersembunyi lo. Loh, yang mau ngasih rela kok, situ yang nggak dikasih kok malah ngamuk-ngamuk gimana sih? Iya. Betul. Loh itu kan itu bukan agenda saya, ya kan? Kayak kemarin contohnya tuh. Ini kan nggak melulu soal nomor rekening. Contohnya kayak kemarin JV Sandra, langsung ada yang nanya kok, kalau mau ngundang berapa ya nomor teleponnya? Itu kan juga berkat buat dia kan, gitu loh. Oh iya, betul. Ya kan nggak bisa Begituan, nggak betul. bisa dipersempit dengan pengertian kita sendiri lah, gitu loh. Ya Nggak habis ini- bisa, nggak habis ini bisa. terus ada di komen, terus ada yang nanya dong nomor rekeningnya Jonathan. Nah itu saya lewat saya ya, komisi 10%. Iya. kan saya hamba Tuhan perpuluhannya aja. Betul ya. Yang ngantuk-ngantuk bisa seger kalau nonton Gideon memang. Lo kan katanya gitu tadi, suka-sukanya karena gitu kan, ya kan, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa ada unsur kayak gitu loh. Mereka yang diberkati lagu tuh siap kok. Mereka nggak akan hitung-hitungan kok. Mungkin gereja masih hitung-hitungan karena apa ya? Terlalu kaget lah dengan kondisi seperti itu yang ya Banyak dulunya nggak kayak kebutuhan gitu. juga. Gereja juga banyak kebutuhan Gereja pun hari-hari ini banyak gitu. kebutuhan. Iya, Ya kan? betul. Tapi Malah kalau- sekarang saya CD yang ada, Mm-mm. saya pakai untuk setiap kali keliling gereja, saya bawa untuk kalaupun dijual. Jadi saya sering ke gereja, kalaupun dijual itu untuk 100% gereja, atau saya bilang saya berikan pada gereja untuk mereka bagikan aja. Wih. Jadi sekarang gitu. Jadi karena kita lihat ya, karena memang situasi segini dan Tuhan nyuruh, sekali lagi Tuhan nyuruh. Ya, Itu bukan ya, soal ya. metode, itu bukan rumus ya, tapi kalau kita bergerak secara memang Tuhan suruh kita, saya percaya pasti itu nggak akan sia-sia. Ya. Ada bahagia, minimal ada bahagia dalam hati kita. Itu kenapa saya bisa kuat bertahan tuh karena begitu. Bisa 30 tahun orang bingung. Waduh. Nah, misal orang suka tanya juga sama saya kan, kenapa saya nggak seperti yang lain, glamour misalnya gitu kan. Kok nggak bermerek? Karena harta saya di lagu saya. Itu harta saya bikin lagu yang semahal-mahal itulah harta saya gitu loh. Makanya saya bilang, saya akan pertahankan karena memang ini yang Tuhan berikan pada saya jaga betul, saya rawat betul. Signaturenya Jonathan Prawira itu di lagunya ya. Jadi kalau orang pengen lihat saya glamour, kecewa. Kok Jonathan nggak glamour ya, orang biasa aja ya. Karena harta saya bukan di baju. Saya kan bukan peragawan. Ya kan, jadi harta saya di lagu. Asetnya di lagu ya. Oke. Iya. Oke. Gitu. Kalau gitu aset lu di lagu, berapa paling mahal lagu lu itu dibeli orang? Paling mahal lagu Ayo, dulu ngaku. orang. Waduh, nggak Ayo, bisa ngaku. dihitung. Hah? Nggak bisa dihitung. Enggak lah, Saya ada nggak satu yang tahu. pasti diinget lah. Yang paling mahal. Betul, nggak bisa hitung. Hah? Karena saya nggak tahu biayanya. Saya dibiayai ke luar negeri karena abang yang dia ngalamin lagu kebaikan, lagi lagu sejauh timur dari barat. Ketika dia tahu pencipta lagunya saya, dia undang saya ke luar negeri, dia belanjain saya ini itu, saya nggak tahu nilainya, bro. Jadi saya jujur mana tahu itu berapa, tapi pasti mahal. Ini malah pamer ya niatnya ya. Oke. Loh, si Tio nanya loh. Si Tio nanya, ya saya bilang saya nggak tahu. Oke. Nggak ternilai malahan ya. Ke Amerika ya jalan-jalan Bisa ya. balas. Nggak, ya ke Amerika Semacam ya. itu, saya nggak mancing terus saya jawab. Pokoknya ke luar negeri lah. Dan Ke luar negeri itu ya? saya diberkati. Terus sekali, bawa ya. bawa belanjaan juga gitu ke luar negeri ya, pantesan ya. Dibawa oleh-oleh. Oleh-olehnya Tesla ya. Sudah ada belum ya? Saya tahu, lembaga Tesla. KPK ini. Saya ini lembaga KPK. Nah itu loh, ini jadi satu pelajaran buat kita netizen ya. Udahlah nggak usah hitung-hitungan lah. Intinya kayak gitu loh. Kayak Jangan Tuhan itu kecewa. terlalu kayak gitu. Kayak Tuhan itu terlalu dipersempit dengan budgeting. Tuhan itu kayak terlalu dipersempit dengan ini dari dua sisi ya.
baik dari gereja yang memakai yang ini kan dipersoalkan kan gereja ya. Saya radio sih belum dipersoalkan. Saya muter belum bayar sih. Oke. Iya. Nggak tahu Kalau nanti sampai. Kalau karaoke sudah. Karaoke sudah. Ya. Boro-boro kalau saya bayar, kadang-kadang artis aja nitip-nitip, muterin gimana sih? Lanjut tadi mau ngomong apa? Sorry. Enggak. Intinya ya itu tadi. Jonathan hari ini menyikapi semuanya itu harus sesuai dengan fungsinya. Dan Anda menengarai bahwa ini masih belum terjadi sebuah titik equilibrium tadi itu ya, belum terjadi keseimbangan. Satu saat nanti ada keseimbangan yang intinya itu tandanya nanti semua itu akan lega lah, berdamai dengan keputusan itu gitu ya. Iya, betul. Pasti. Karena Tuhan tuh selalu mau damai sejahtera. Betul. Tidak akan mau hal-hal yang rame begitu. Betul. By the way sekarang udah jadi hamba Tuhan ya, makanya duitnya nggak di situ sih. Nggak ribut soal itu sih, makanya sekarang dengan takut. Hah? Dengan takut. Apanya? Karena kan kita sudah biasa. Ya, saya juga melangkah dengan takut, bukan dengan ibaratnya dengan pengetahuan hitung-hitungan bahwa akan lebih baik, enggak. Tapi ternyata toh aman gitu. Iya, setiap nabi dalam Alkitab yang dipanggil Tuhan untuk sebuah tugas, saya rasa semua mereka bergumul sih, nggak ada yang pede gitu. Iya, betul. Nih saya nih, nggak ada kayak gitu. Musa sama Yeremia, siapa saya gitu ya kan? Nggak pandai bicara gitu. Ya semuanya nabi-nabi hebat dipanggil dalam keadaan bergumul gitu, bahwa siapakah dirinya. Yes. Siapakah aku ini Tuhan? Itu lagunya siapa? Bukan lagu. Iya, lagu di zaman senior. Oh, Pak Niko. Iya, Pak Niko. Iya. Baik. Jonathan, thank you banget, saya udah jelas posisinya. Jadi semoga pembincangan ini juga mencelikkan. Ini dari yang mbah-mbahnya produsen lagu rohani sudah ngomong nih ya. Jadi yang junior tuh harusnya sungkan loh ya kan. Kalau yang mbah-mbahnya udah ngomong. Harusnya sungkan loh ngutip gitu ya kan. Baik, saya tunggu nanti untuk lagu-lagu berikutnya. Pesan-pesan Tuhan hari ini apa sih tentang corona ini? Apa yang Anda pengen bawa dalam message di lagu yang katanya profetik tadi itu? Oke, saya cuma nangkep, ya semoga dia benar, bahwa semua lagi stres, semua lagi tekanan tinggi sekali. Ya, jadi yang kita butuh tuh ketenangan. Jangan izinkan hal itu menggelisahkan kita. Jangan mau diizinkan oleh gelisah, karena itu bisa mendatangkan penyakit. Gitu. Jadi tenang aja, tenang. Semua itu kenapa lagu-lagu saya sekarang lebih ke arah ketenangan. Ya, dengan aransemen yang tenang. Jadi lagu lama aransemen tenang supaya kita tuh kalau bisa jadi terapi buat kita, hati kita tenang. Rest in God, betul-betul. Karena seperti Nuh artinya kan tenang. Nuh itu kan artinya tenang. Rest. Ya, ketika Nuh Tuhan bawa terdampar, dia terdampar bukan jadi orang yang jelek, dia jadi pengusaha kebun anggur. Jadi kelihatannya kita sedang terdampar nih situasi, tapi kemanapun Tuhan bawa kita terdampar, Tuhan punya rencana masa depan yang lebih baik buat kita. Amin. Pantesan ini 1 Desember ketika ini direkam 2021, katanya ada sebuah project album ya, akustik itu dengan artis-artis Indonesia. Wah. Pakai lagunya Jonathan dan itu dengan nada-nada yang tenang, akustik gitu ya. Iya. Betul. Okay. Termasuk Michael Panjaitan juga ada di situ. Iya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Oke. Thank you, Joe. Sampai ketemu lagi dan terus berkarya ya, Bapak Pendeta. God bless. Bro Gideon yang luar biasa. Bye. God bless you. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.